Halo pecinta sepak bola Indonesia. Laga yang paling dinantikan di Grup A Asian Championship 2026 akhirnya akan segera digelar. Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura dalam pertandingan yang dipastikan berlangsung panas sejak menit pertama. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan 3 poin, tetapi juga menjadi penentu perjalanan kedua tim di turnamen. Siapa yang menang akan memiliki peluang besar melangkah ke babak semifinal, sementara tim yang gagal meraih hasil maksimal harus bergantung pada hasil pertandingan lain. Pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap mulai dari kondisi klasemen, perjalanan kedua tim selama turnamen, rekor pertemuan, kondisi skuad, prediksi susunan pemain, analisis taktik, duel pemain kunci, faktor yang bisa menentukan hasil pertandingan, hingga prediksi skor akhir. Mari kita mulai pembahasannya. Menjelang pertandingan terakhir fase grup, persaingan di grup A berlangsung sangat ketat. Vietnam dan Singapura berada di papan atas, sementara Indonesia masih membayangi di belakang mereka dengan selisih poin yang tipis. Situasi ini membuat setiap gol, setiap peluang, bahkan setiap kesalahan kecil bisa menentukan siapa yang akan lolos ke semifinal. Indonesia sebenarnya memulai turnamen dengan cukup baik. Dua kemenangan awal membuat optimisme supporter meningkat. Namun kekalahan dari Vietnam membuat posisi Garuda menjadi lebih sulit. Kini tidak ada ruang lagi untuk melakukan kesalahan. Sementara itu Singapura tampil cukup konsisten. Mereka memang tidak selalu bermain menyerang, tetapi mampu memperoleh hasil yang dibutuhkan. Pertahanan mereka menjadi salah satu yang paling solid sepanjang fase grup. Indonesia mengawali turnamen dengan kemenangan meyakinkan atas Kamboja. Pada pertandingan tersebut, permainan Garuda terlihat agresif sejak awal. Lini tengah mampu mengendalikan tempo permainan, sedangkan para pemain sayap beberapa kali merepotkan pertahanan lawan. Kepercayaan diri Indonesia semakin meningkat setelah kembali meraih kemenangan ketika menghadapi Timor Leste. Pada pertandingan itu, efektivitas serangan Indonesia mulai terlihat. Rotasi pemain juga berjalan cukup baik sehingga kualitas permainan tetap terjaga. Namun ujian sesungguhnya datang ketika menghadapi Vietnam. Indonesia harus mengakui keunggulan lawannya. Dari pertandingan tersebut terlihat bahwa Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan, terutama saat kehilangan bola dan melakukan transisi bertahan. Meski demikian, kekalahan tersebut juga menjadi pelajaran penting bagi skuad Garuda. Mereka kini memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa tim ini mampu bangkit ketika berada dalam tekanan. Berbeda dengan Indonesia, Singapura tampil sangat disiplin sepanjang turnamen. Mereka membuka kompetisi dengan kemenangan atas Kamboja. Setelah itu kembali meraih 3 poin ketika menghadapi Timor Leste. Hasil yang paling menarik perhatian tentu ketika mereka berhasil menahan Vietnam. Walaupun tidak banyak menguasai bola, Singapura mampu mempertahankan organisasi pertahanan dengan sangat baik. Permainan Singapura memang mungkin tidak terlalu atraktif, tetapi sangat efektif. Inilah karakter permainan yang harus benar-benar diwaspadai Indonesia. Jika melihat sejarah, Indonesia dan Singapura merupakan dua rival lama di Asia Tenggara. Kedua tim sudah berkali-kali bertemu dalam berbagai ajang internasional. Dalam beberapa pertemuan terakhir Indonesia memiliki catatan yang lebih baik. Pertandingan yang paling dikenang tentu semifinal Piala AFF 2020. Leg pertama berakhir imbang 1-1. Pada leg kedua Indonesia menang dramatis dengan skor 4-2 setelah melalui babak tambahan waktu, sehingga lolos ke final dengan agregat 5-3. Meski demikian sejarah tidak selalu menentukan hasil pertandingan berikutnya. Setiap turnamen memiliki cerita yang berbeda. Begitu pula dengan ASEAN Championship 2026. Kini kita masuk ke pembahasan yang paling dinanti, yaitu prediksi susunan pemain Timnas Indonesia. Menghadapi Singapura yang terkenal dengan pertahanan disiplin dan permainan kolektif yang rapi, pelatih John Herdman diperkirakan tidak akan melakukan banyak eksperimen. Mengingat laga ini sangat menentukan peluang lolos ke semifinal, Herdman kemungkinan tetap mengandalkan kerangka utama tim yang sudah tampil sepanjang turnamen,
dengan hanya melakukan penyesuaian kecil berdasarkan kondisi kebugaran pemain dan kebutuhan taktik. Indonesia kemungkinan besar akan bermain menggunakan formasi 3-4-3. Di bawah mistar gawang, Cahya Supriyadi diprediksi akan menjadi pilihan utama. Penampilannya sepanjang turnamen cukup meyakinkan. Selain memiliki refleks yang baik, Cahya juga cukup tenang saat membangun serangan dari belakang. Dalam pertandingan yang diperkirakan akan berlangsung dengan tekanan tinggi, kemampuan seorang penjaga gawang membaca arah permainan dan memberikan instruksi kepada lini belakang akan menjadi faktor yang sangat penting. Beralih ke lini pertahanan, Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 3 back. Di posisi bek kanan, Sandy Walsh diprediksi menjadi pilihan utama. Ia memiliki kecepatan yang baik untuk membantu serangan sekaligus cukup disiplin saat bertahan. Di sisi kiri, Shane Patinama berpeluang mengisi posisi bek kiri. Pengalamannya di level internasional membuatnya memiliki kemampuan membaca permainan yang baik. Selain rajin membantu serangan melalui overlap, Shane juga memiliki kualitas umpan silang yang bisa menjadi senjata ketika Indonesia kesulitan menembus pertahanan rapat Singapura. Untuk bek tengah, Rizky Ridho diprediksi akan tetap dipercaya. Rizky Ridho memiliki karakter sebagai bek yang agresif dalam duel 1 lawan 1 dan juga tenang dalam mengatur garis pertahanan dan mengantisipasi bola-bola udara. Kombinasi di lini pertahanan diharapkan mampu meredam serangan balik cepat Singapura yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Masuk ke lini tengah, inilah sektor yang kemungkinan akan menjadi penentu jalannya pertandingan. Tom Haye diprediksi kembali menjadi motor permainan Indonesia. Kemampuannya mengatur tempo, mengalirkan bola dari lini belakang ke depan, serta akurasi umpannya menjadi elemen penting dalam membangun serangan Garuda. Berduet dengan Tom Haye kemungkinan adalah Ivar Jenner. Pengalaman Ivar Jenner di pertandingan-pertandingan besar membuatnya sangat dibutuhkan dalam laga dengan tensi tinggi seperti ini. Selain piawai menjaga keseimbangan permainan, Ivar Jenner juga dikenal memiliki kemampuan melepaskan tembakan jarak jauh dan bola mati yang berpotensi menjadi pembeda. Di sektor sayap, Eliano Raiders diperkirakan mengisi sisi kanan. Kecepatan, kelincahan, serta kemampuannya menusuk ke dalam membuat Eliano dapat memberikan ancaman baik melalui tembakan maupun umpan silang. Di sisi kiri, Doni Tri Pamungkas diprediksi menjadi pilihan utama. Doni Tri memiliki etos kerja yang tinggi. Selain aktif membantu pertahanan, ia juga mampu melakukan transisi menyerang dengan cepat. Mobilitasnya akan sangat penting untuk membuka ruang ketika Indonesia menghadapi pertahanan berlapis Singapura. Sementara itu, posisi gelandang serang kemungkinan kembali dipercayakan kepada Ragnar Uratmangun di sisi kiri dan Ricky Eka di sisi kanan. Ragnar Uratmangun merupakan pemain yang memiliki kreativitas tinggi dan berani mengambil risiko. Ia mampu membuka ruang melalui dribble maupun umpan-umpan terobosan yang sulit diprediksi lawan. Apabila mendapat ruang di antara lini tengah dan lini belakang Singapura, Ragnar bisa menjadi pemain yang paling berbahaya bagi pertahanan tuan rumah. Sebagai ujung tombak, Mitchell Bakker diperkirakan tetap dipercaya sebagai penyerang utama. Mitchell memiliki postur yang ideal untuk duel udara, mampu menahan bola, dan cukup tajam di dalam kotak penalti. Kehadirannya akan menjadi target utama bagi umpan-umpan silang dari kedua sisi lapangan maupun umpan terobosan dari Ragnar Uratmangun. Jika prediksi ini benar, Indonesia kemungkinan akan bermain dengan pendekatan menyerang sejak awal pertandingan. Tom Haye dan Ivar Jenner akan bertugas mengontrol ritme permainan. Ragnar Uratmangun dan Ricky Eka diberi kebebasan mencari ruang di belakang lini tengah Singapura. Sedangkan Eliano dan Doni Tri diharapkan mampu meregangkan pertahanan lawan melalui kecepatan mereka. Mitchell Bakker akan menjadi penyelesai akhir setiap serangan yang dibangun Garuda. Namun, Herdman juga diperkirakan menyiapkan beberapa opsi dari bangku cadangan. Apabila Indonesia membutuhkan tambahan kreativitas, Bechkam Putra bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan intensitas serangan.
Sementara Egy Maulana Fikri berpotensi masuk apabila Indonesia membutuhkan energi baru di lini tengah pada babak kedua. Fleksibilitas inilah yang dapat menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam menghadapi pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, serta kebutuhan meraih kemenangan, Indonesia sedikit lebih diunggulkan. Namun Singapura tetap bukan lawan yang mudah dikalahkan. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Prediksi saya, Indonesia mampu meraih kemenangan tipis dengan skor 2-1. Jika Garuda mampu bermain disiplin, mengurangi kesalahan sendiri, dan memanfaatkan peluang dengan baik, 3 poin sangat mungkin dibawa pulang. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Indonesia mampu mengalahkan Singapura dan memastikan langkah menuju semifinal ASEAN Championship 2026? Silakan tuliskan prediksi skor kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi pemain terbaik pada pertandingan ini? Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan sepak bola Asia Tenggara. Sampai jumpa di video berikutnya.